Baik, teman-teman, rencananya nanti 2 minggu lagi yang ngajar Pak Ian ya, Pak Ian Maraden. Jadi ini adalah kuliah kita melanjutkan sistem waktu nyata dan IoT dan praktikum itu mengenai IoT connectivity ya. Nah, kita kuliah singkat aja hari ini, kemudian dilanjut dengan minggu depan itu teman-teman melanjutkan tugas ya, melanjutkan tugas terkait dengan IoT connectivity. Nah, sebetulnya secara sekilas IoT connectivity sudah kita sampaikan juga ya waktu kuliah sebelum UTS waktu itu. Tapi di sini sebetulnya dalam rangka untuk penjelasan, persiapan hands-on atau tugas yang akan teman-teman lakukan. Nah, IoT connectivity itu sendiri sebetulnya ini ya tergantung dari bagian mananya kita akan membahas untuk connectivity-nya. Karena kalau di IoT sendiri kan konsepnya seperti yang disampaikan kemarin kan. Jadi Internet of Things. Jadi lebih ke thing itu masuk ke internet ya. Sejauh ini yang akses internet itu kan meskipun peralatan yang akses internet sebetulnya itu adalah human to human connectivity kan. Nah, kebetulan human-nya menggunakan any devices, tapi sebetulnya itu adalah mewakili human ya, mewakili orang. Jadi device yang connect ke internet, laptop, komputer, kemudian smartphone, tablet atau yang lain, sebetulnya itu mewakili orang yang berkomunikasi dengan orang lainnya menggunakan jaringan internet. Nah, ketika orang berkomunikasi dengan orang lainnya ke internet, nah tentunya semua infrastruktur mesti dibangun, connectivity dibangun, aplikasi dibangun. Ya. Nah, aplikasinya ini umumnya yang kita kenal yaitu adalah aplikasi-aplikasi yang user friendly ya. Jadi kayak misalnya email, kemudian game, web application, kemudian aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, tentunya protokol yang digunakan adalah protokol-protokol yang memang didesain untuk aplikasi-aplikasi tersebut yang nanti akan kita hadapi ya. Jadi kalau protokolnya ya teman-teman kan udah belajar di mungkin di jaringan ya, kemudian di DMJ mungkin ya, itu sebetulnya kayak istilah Cisco networking, Huawei networking, ya, yang gitu-gitu. Jadi aplikasinya kalau email ya karena kita user gitu ya, kemudian dia butuh server, nah protokolnya berarti harus yang didesain untuk itu, mulai dari POP3, kemudian SMTP, ya, kemudian IMAP. Kalau web application berarti webnya yang akses HTTP, HTTPS dan lain-lain. Nah, ketika thing ini masuk, nah jumlahnya bisa lebih masif daripada kebutuhan untuk human connectivity. Ya. Nah, human connectivity aja saat ini yang akses internet itu jumlahnya diperkirakan sudah lebih dari 5 miliar seluruh dunia. Bayangkan ketika thing itu masuk. Karena setiap orang, setiap keluarga, dia punya banyak thing ya. Mulai dari kalau di rumah, di Indonesia sendiri rumah kan ada mungkin sekitar 67 sampai 70 juta rumah. Nah, tiap rumah ada sekian banyak lampu. Tiap rumah ada sekian banyak pintu. Tiap rumah ada sekian banyak jendela, ruangan yang harus dimonitor, AC, kemudian mungkin perangkat-perangkat yang lain. Tiap rumah, tiap keluarga, bayangkan punya mungkin
kendaraan ya, mulai dari sepeda, sepeda motor, kemudian punya mobil, kemudian mungkin punya ladang pertanian, tiap ladang pertanian ada sekian banyak pohon, mungkin punya ladang peternakan, sekian ekor ayam, sekian ekor kambing, sekian ekor sapi, mungkin kuda, kemudian ikan gitu kan. Sehingga many-nya itu bisa jumlahnya berlipat-lipat. Nah, jumlah yang berlipat-lipat ini tentunya memiliki karakteristik tertentu yang harus diadopsi oleh connectivity IoT. Nah, di sini ketika kita membahas thing-nya, jumlahnya yang banyak itu kan mesti melibatkan banyak device dan sensor. Mungkin melibatkan beberapa gateway, mungkin ya, tapi ada juga yang langsung ke server misalnya device ini, jadi mungkin integrated dengan gateway. Kemudian mungkin melibatkan beberapa server yang ada di cloud, penyedia cloud-nya mungkin ada beberapa, termasuk mungkin ada AWS, kemudian ada yang disiapkan oleh Telkom mungkin ya, atau oleh cellular provider yang lain, atau any cloud computing provider. Dan kita mungkin sebagai usernya yang punya user interface. Semuanya butuh connectivity. Tapi yang paling krusial di connectivity ini, di IoT connectivity adalah ketika kita memikirkan connectivity untuk device dan sensornya. Karena kalau untuk yang cloud computing user ini ya mestinya sudah memanfaatkan existing network ya. Existing network mayoritas by de facto gitu. Ini adalah network yang mestinya mengakomodir protokol IP. Tapi untuk yang device ini protokolnya mungkin bukan IP gitu. Nah, jumlahnya banyak ya, IP terbatas, IP versi 4, mungkin ke IP versi 6. Tapi IP versi 6 overhead-nya lumayan panjang, sehingga di device and sensor ini mungkin masih berkembang. Protokol ininya mungkin nggak harus IP, mungkin proprietary, mungkin connectivity protokolnya yang sudah mulai ada standarnya ya, sudah mulai. Tapi standar seperti di network existing kita yang de facto-nya adalah IP itu belum, masih terus berevolusi, berevolve. Nah, kalau dari gateway-nya, nah ini mungkin masih setengah-setengah ya. Jadi masih ada mungkin protokol-protokol connectivity baru, tapi ini mungkin sebagian besarnya sudah memanfaatkan jaringan existing. Nah, secara umum, karakteristik IoT devices, sensor tadi, ya karena jumlahnya demikian masif ya, demikian masif. Kemudian mungkin penggunaannya juga mulai dari yang frekuensinya tinggi sampai frekuensinya yang rendah. Jadi kalau teman-teman memonitor pohon gitu ya, atau memonitor device yang dipasang di domba gitu, atau dipasang di seekor ayam, atau dipasang di sebuah pohon gitu kan. Kemudian dipasang di mana lagi, mungkin lampu gitu ya, dipasang di lampu gitu. Nah, itu kan udah jumlahnya banyak gitu kan. Kemudian value-nya per satuan device-nya itu kan relatif mesti murah kan. Nah, kalau untuk kita, connectivity untuk kita, katakan handphone gitu kan. Nah, kita kan mau membayar pulsa, kemudian ngurus urusan pulsa, itu kan ya masih di angka ARPU, katakan 50.000 gitu kan, atau 70.000 masih oke gitu. Tapi bayangkan kalau itu mesti dipasang di seekor mungkin domba gitu, mungkin seekor ayam dipasang di pohon atau di lampu, cas segitu kalikan sekian unit yang kita miliki itu pasti mahal sekali. Nah, sehingga mesti didesain secara berbeda dari network existing yang ada saat ini. Kita mungkin akses ke jaringan internet
ya mungkin setidaknya kita itu punya handphone, ya kan? Kita udah kuliah lah rata-rata punya satu handphone. Mungkin lebih dari satu handphone. Dan itu akses jaringan mungkin 2G, 3G, 4G, ya. Mungkin ke depan akan ada 5G, atau bisa Wi-Fi, atau jaringan yang ada di rumah, yang di rumah itu pakai FTTH, dan lain-lain. Nah, tapi untuk thing yang di luar yang saya sebutkan tadi, nah itu nggak mencukupi, ya, karena mahal. Tim riset kami itu punya paten, ya. Paten itu terkait dengan IoT. Jadi kayak secure keyless untuk hidupin motor, itu ada 2 paten. Kemudian satu paten lagi terkait dengan peralatan untuk ini tracking gunung, ya, di pegunungan. Nah, itu connectivity-nya kalau kita menggunakan GSM misalnya, ya bayangin motor menggunakan GSM, itu casnya kan ada minimalnya. Umur pulsa kan ada umurnya, ya, ada yang sebulan, ada 3 bulan, ada yang setahun. Nah, itu bisa, tapi casnya bakal mahal di situ. Atau kalau untuk pulsa listrik, gitu ya. Nah, itu bayangin device ini kita pasang di meteran listrik, gitu, menggunakan GSM yang secara connectivity bisa, cuma kita ngurusin urusan pulsanya, pasang SIM card di situ, kemudian casnya tiap bulan harus kita beliin pulsa minimal 25.000, kan bisa mahal sekali. Sementara bayar pulsanya mungkin ada yang hanya 200.000, mungkin ada yang 1 juta sih oke, ya. Tapi yang di 200.000 kena cas urusan pulsa 25.000 kan terasa. Nah, ini karakteristik umumnya akhirnya, ya, ini mesti ada jaringan yang memang didesain khusus untuk IoT. Dan karena IoT udah masih berkembang, ya pilihannya itu jadi banyak, gitu. Ya belum mengerucut seperti teknologi yang untuk human, ya. Tapi asumsinya bahwa kalau kita pasang IoT ini, device itu bisa dipasang dimanapun, termasuk di remote. Karena jumlahnya banyak, mungkin distribusi untuk masang kabel power ke situ juga mungkin susah. Sehingga kita perlu karakteristik pertama, yang secara umum adalah long battery life. Tapi apakah semua device IoT butuh long battery life? Belum tentu. Ya kalau perangkat IoT-nya dipasang di rumah, misalnya untuk memonitor pintu, gitu kan, ya nggak harus long battery life, karena bisa jadi di device itu masih bisa kita koneksikan ke grid PLN yang ada di situ. Atau untuk monitor lampu, gitu ya. Nah, lampunya sendiri kan bisa kita ambilin energi dari PLN. Jadi mungkin di situ nggak perlu long baterai. Tapi ini secara umum, ya, karena device ini bisa ditempatkan dimanapun, gitu, yang mungkin jauh dari jangkauan listrik, sehingga kita butuh, ya, ini long battery life. Butuh low cost, ya, karena jumlahnya banyak, masif, kan. Ya kalau mahal gimana kita bisa memonitor thing tersebut. Maka ini butuh low cost. Kemudian mesti bisa mensupport high volume of devices. Low cost, nah berarti kan charging dari sistem connectivity ini, yang nggak boros di energi, ya kan. Berarti kita harus mendesain protokol connectivity-nya yang kira-kira mesti consider pada ini umur baterai yang panjang. Kemudian yang charging-nya itu low cost. Ya GSM sih bisa, ya cuma tadi karena ini kan udah memang didesain sedemikian rupa sehingga mereka ada investasi minimum per connectivity, ya.
Bayangin kayak MPLS, teman-teman, kenapa sih MPLS kok bagus tapi relatif mahal ya? Itu hanya untuk corporate. Ya karena setiap network MPLS itu dia itu kayak virtual router. Jadi ada aset minimum yang mesti diinvestasikan oleh operator supaya kliennya yang rata-rata corporate itu bisa membentuk VPN corporate di situ. Nah itu nggak murah. Jadi nggak semua router itu, katakan si Telkom, kemudian Indosat, Excel, dia kan harus invest namanya MPLS Suite ya. Nah, MPLS Suite itu kalau kita invest kelas router yang 7.200, katakan Cisco atau Huawei yang sekelas itu, dia itu punya maksimum virtual router sekian. Supaya dia banyak ya dia butuh yang lebih gede gitu. Nah, di situ yang bikin mahal jaringan. Maka kalau kita bikin kayak jaringannya ya udah bawaan yang sekarang gitu ya, LTE, 3G gitu. Nah, ketika kita men-setup device baru, itu kan berarti yang harus ada kan numbering-nya. Numbering-nya itu masuk ke billing sistemnya, kemudian connectivity-nya masuk ke sistem mereka, dan semua itu kalau dihitung, itu pasti ada investasinya. Nah, investasi itu tergambarkan dari model bisnis mereka secara komersial, gitu kan. Sehingga kalau jualan pulsa untuk nomor, pasti ada harga nomornya, kemudian pulsanya dibikin mungkin tiap bulan, atau umurnya tiap 3 bulan, ya supaya untuk menutup semua itu, selain keuntungan ya. Nah, sehingga selokos-lokosnya GSM pasti ada angkanya. Jadi mungkin pulsanya minimal 10.000 gitu kan, atau 25.000, dan umurnya dibikin tiap bulan misalnya. Nah, kalau itu masuk ke rencana kita ya masih oke. Tapi ada beberapa hal yang tadi yang nggak mungkin masuk. Ya kayak monitor pohon, monitor domba, gitu kan. Ya kena cas 20.000 per bulan, kita harus ngurusin charging-nya, itu pasti pusing. Sehingga mungkin diperlukan connectivity yang baru yang lebih low cost di sini. Kemudian karena jumlah device-nya banyak, kan, berarti akan banyak device yang harus bisa masuk ke situ. Tadi yang saya masukkan di MPLS misalnya. Apakah itu nggak bisa device yang banyak? Bisa, gitu. Tapi kalau bisa support banyak entity, dia butuh banyak resource. Nah, sehingga dia mungkin jatuhnya mahal. Nah, yang di sini banyak device dengan low cost, ya. Kemudian dia nggak terlalu banyak mengambil energi. Nah, mungkin kita perlu connectivity yang bisa mensupport ini. Kemudian device-device IoT mungkin ada di ruang-ruangan tertutup ya. Kita memonitor mesin kulkas, kemudian kita memonitor mesin cuci mungkin. Sehingga kalau dari gateway pengen langsung masuk ke sini, tentunya kita butuh coverage enhancement, enhanced coverage. Jadi gimana caranya si connectivity ini didesain supaya dia bisa memiliki penetrasi yang lebih bagus. Nah, kemudian meskipun jumlah device yang masuk ke IoT bakal banyak, tapi kan baru bakal kan, baru akan. Kenyataannya masih sedikit. Sehingga densitas device yang bisa dimonitor mungkin masih jarang, dan sebarannya jauh. Memang potensinya bakal banyak, tapi itu bakalnya kan belum ada orang yang tahu kapan akan semasif seperti orang menggunakan jaringan seluler. Jumlahnya udah jelas 5 miliar. Ting itu bakal banyak, tapi itu masih bakal. Bakal itu masih proses ya. Sehingga mesti dipikirkan oleh si desainer connectivity ini supaya
kalau dia mendesain di sini, ketika case-nya masih jarang, itu masih menguntungkan, sehingga dibutuhkan long range biasanya. Nah, untuk IoT connectivity-nya sendiri, ini kan ada di sini ya, bagian device dan sensor. Ya. Device dan sensor, nah itu ini pilihan ya, ini pilihan. Nah tentunya ini bukan exhaustive list ya, mungkin ada ITC yang lain karena akan berkembang. Nah yang di grup kami sudah lakukan itu ini supportnya biasanya Bluetooth, Bluetooth pun yang low energy. Kemudian kita pernah menggunakan ini ya LoRa biasanya. Atau case-case tertentu ya Wi-Fi ya karena kan kita nggak butuh powernya yang sampai sebulan atau sampai 2 bulan. Nah kalau powernya masih hanya sehari 2 hari, Wi-Fi sih masih mencukupi. Makanya kadang-kadang kita menggunakan Wi-Fi juga. Nah di IoT device connectivity, nah ini pilihannya ya, ada mungkin Bluetooth. Bluetooth-nya ada banyak rilis ya, termasuk yang terakhir itu BLE ya, Bluetooth Low Energy. Nah teman-teman kalau mau desain device yang masuk ke jaringan internet menjadi IoT, nah itu biasanya kita cari yang Bluetooth, ada Bluetooth low energinya. Kemudian yang kedua mungkin LoRa ya. Di LoRa itu frekuensinya tertentu, beda-beda tiap di dunia mungkin, tapi secara umum ini frekuensinya 920 MHz. Carrier-nya ya. Kemudian ada Sigfox, Sigfox juga di sekitar sini 920 MHz. Kemudian ada Zigbee. Nah, ada Zigbee, LoRa, Sigfox sama Bluetooth ini yang mulai banyak ya. Ini termasuk yang awal-awal untuk jaringan connectivity IoT-nya. Sigfox ini desain bisnisnya berbeda dengan LoRa ya. Kalau Sigfox itu jaringan yang dibangun oleh Sigfox ya. Jadi begitu beli device yang ada Sigfox-nya berarti connectivity-nya oleh itu jaringan Sigfox. Kalau LoRa lebih open. Nah, kemudian ada yang cellular based IoT connectivity ya, yang seluler. Nah, ada banyak versi, jadi ada Cat 0, Cat 1, Cat 2, LTE. Nah, yang Cat 2 itu adalah NB IoT. Kemudian mungkin 5G, ketika nanti 5G sudah di-deploy, nah ini akan ada mungkin 5G untuk IoT. Nah, yang 5G untuk IoT, dia lebih bisa support untuk mesh ya. Jadi jumlah connectivity-nya bisa banyak tanpa mengurangi performance yang utamanya ya untuk konektivitas human device ke human device yang lain. Kemudian ada UWB dan ada Wi-Fi. Nah, Wi-Fi ini juga teman-teman kalau melihat di handphone teman-teman atau di laptop teman-teman atau yang lain, ini ada ininya ya spesifikasinya mulai dari dia A, B, G, setelah itu N. Nah, yang terakhir ada AC ya. Nah, ini kategorinya mulai dibikin seperti seluler. Seluler kan ada 2G, 3G, 4G, sekarang 5G kan. Nah, yang Wi-Fi ini ada yang Wi-Fi 3, Wi-Fi 3, 4, kemudian 5. Nah, sekarang Wi-Fi 6. Nah, ketika kita ngomongin Wi-Fi 6, sebetulnya secara teknologi dia mirip 5G ya. Secara mirip 5G. Wi-Fi 6. Nah, itu ya antara LTE sama 5G. Sehingga dia mungkin mulai lebih cocok untuk case masif IoT tadi. Nah, di sini tugas detailnya apa itu Bluetooth, LoRa, Sigfox, Zigbee, NB-IoT, 5G, WB, dan Wi-Fi yang cocok untuk IoT. Nanti jadi tugas teman-teman untuk bikin summary teknologinya ya, dikumpulkan 2 minggu lagi. Dikumpulkan deadline-nya 2 minggu lagi. Dan untuk mendapatkan gambaran kayak apa sih sebetulnya kita akan
butuh connectivity yang nggak ngabisin baterai, sehingga baterainya bisa berumur lebih panjang. Nah, itu kita coba, ya karena kan yang ESP32 kan aplikasinya belum, nah, mungkin teman-teman bisa nyoba-nyoba ya, tapi untuk mempermudah, hanya untuk mendapatkan gambaran, kalau kita pakai Wi-Fi, ngambil baterainya seperti apa. Nah, di handphone teman-teman kan udah pasti ada Wi-Fi-nya ya. Nah, silakan teman-teman tes, kan. Silakan, ini yang pertama untuk summary itu. Yang kedua, teman-teman silakan tes kalau Wi-Fi-nya dinyalakan atau Wi-Fi nggak dinyalakan di masing-masing handphone, nggak harus baterainya habis, gitu kan. Katakan selama 1 jam ya, dibandingin 1 jam tanpa dan dengan Wi-Fi dinyalakan. Nah, itu seberapa cepat dia ngambil energi dari baterai. Nah, kemudian diprediksi. Jadi kalau dengan Wi-Fi, cas 100% ini akan habis dalam berapa jam. Dan kalau tanpa Wi-Fi akan habis berapa jam. Tentunya ini kompleks ya, karena tergantung dari aplikasi yang kita gunakan, kemudian bagaimana kita menggunakan aplikasi tersebut, kemudian aplikasinya apa saja, kemudian apalagi banyak faktor ya. Mungkin teknologi Wi-Fi-nya, kan di handphone teknologi teman-teman kita nggak tahu teknologi Wi-Fi apa yang digunakan, ya kan? Mungkin bisa minimal B kali ya, BG atau N, gitu kan. Kemudian mungkin ada yang AC, kemudian tergantung dari Wi-Fi access point-nya di sana menggunakan apa, kemudian akses point-nya lagi aktif atau enggak, lagi men-search, pasti kompleks gitu. Kalau kita mau nyari komparasi yang certain. Tapi ini kita hanya untuk mendapatkan gambaran aja dalam kondisi umum. Gitu. Ya mungkin ada akses point-nya yang enggak aktif, mungkin Wi-Fi-nya lagi teknologi apa, nah itu aja dilihat. Nah, kita ingin melihat rata-rata dengan penggunaan yang sama ya, aplikasi teman-teman aja. Bahwa kalau Wi-Fi-nya dinyalakan, perkiraannya kalau kapasitas baterai teman-teman dari 100% akan menjadi habis itu berapa lama. Nah, kalau Wi-Fi-nya nggak dinyalakan akan berapa lama. Nah, sekalian untuk kalau ngetes kayak gini, kalau untuk tujuan mungkin nanti teman-teman kan bikin skripsi ya atau bikin tulisan yang nggak harus nunggu habis kayak gini, karena kan teman-teman punya aktivitas yang lain di handphonenya. Nah, teman-teman cukup 1 jam atau 30 menit dan dilihat trennya. Nah, mungkin nyobanya 3 kali ya. Jadi teman-teman bisa bikin prediksi ini. Jadi 3 kali 1 jam atau 3 kali 30 menit. Nah, sementara kalau connectivity yang lain, ini kan yang butuh connectivity kan antara device sensor ke gateway, atau kadang-kadang yang gateway-nya udah masuk di sini nih, bisa langsung ke server. Kemudian ada gateway ke server atau ke cloud, kemudian dari user ke cloud. User interface-nya bisa ada di sini. Tapi user di sini ya user kita, maksudnya human. Nah, ini connectivity untuk IoT gateway atau server atau user. Nah, ini umumnya menggunakan jaringan yang existing ya. Ini tentunya bukan exhaustive list, mungkin ada yang lain. Nah, kalau dari gateway, nah karena gateway kan bisa jadi di rumah itu kan dia monitor lampu, monitor pintu, monitor peralatan mesin cuci dan lain-lain, dia butuh gateway. Nah, gateway-nya cukup 1 lah tiap rumah atau 2 gitu ya. Sehingga concern yang di device connectivity tadi nggak terlalu jadi masalah. Karena kalau kita ngurusin 1 gateway, meter listrik masuk ke di sini, yang di sini agak mahalan nggak apa-apa. Ya. Tapi ya kalau lebih murah lebih bagus. Makanya si gateway ini itu bisa menggunakan existing network, bisa menggunakan Wi-Fi, bisa LTE, ya, bisa 5G atau jaringan terestrial kabel ya, FTTH, ADSL maupun Ethernet network yang lain. Nah, kalau di grup riset kami itu untuk
mounting ya untuk rescue yang ada di trek pegunungan. Nah, gateway-nya ini menggunakan jaringan LTE ya, itu masuk ke jaringan seluler supaya masuk ke server. Nah, tapi kalau dari gateway ke device itu ya, pakai LoRa. Gitu. Nah, berikutnya kalau dari servernya sendiri, ya biasanya kan server ada di cloud ya, atau ditaruh di lokasi kita, di lokasi corporate, itu sudah menggunakan jaringan existing corporate. Karena server ini traffic-nya bisa lebih tinggi, bisa menghandle banyak gateway, kemudian mungkin bukan hanya kita yang diurusin. Jadi kayak Telkom, gitu, kayak AWS, itu udah di-adjust as a server. Sehingga connectivity-nya ya existing, kemudian yang bisa bandwidth-nya tinggi, kayak fiber optik, kemudian metro ethernet, dan existing network yang lain. Sementara kalau dari user, ya user itu kan bisa menggunakan handphone, ya kan, menggunakan laptop, menggunakan komputer, ya menggunakan jaringan IP yang ada saat ini, yaitu 2G, 3G, 4G, 5G, yang umumnya mulai dari sini. Kalau yang ini mungkin SMS, itu kan kadang-kadang ada kan monitor banjir dari sini, kan, dari gateway masuk ke server, servernya ngasih tahu kita masih SMS, masih 2G masih mungkin. Tapi kalau sudah bikin kayak WA, kan, nah itu butuh at least 3G, 4G atau 5G. Mungkin kita juga bisa akses Wi-Fi, ya kan? Atau mungkin di rumah kita menggunakan FTTH, baru handphone kita atau laptop kita masuk ke modem, ya kan, dengan Wi-Fi, atau menggunakan existing network yang lain. Nah, karena existing yang secara definitif itu antara server dan user, ini adalah IP base sudah biasa. Kemudian antara gateway sama ini masih seringnya proprietary ya. Jadi Bluetooth, kemudian LoRa, Sigfox, Zigbee, ini proprietary ya, karena kan harus sesimpel mungkin ya, sesimpel mungkin, addressing-nya juga sesimpel mungkin. Ya, paling dari device ke sensor ke gateway ya proprietary. Meskipun ada juga yang desain menggunakan IP versi 6. Kemudian dari gateway ke server, ini umumnya sudah IP, tapi nggak harus. Dari gateway ke sini silakan menggunakan apa. Tapi protokolnya untuk connectivity ini IP based, tapi sudah mulai ada standarnya ya. Jadi yang banyak itu MQTT, kemudian CoAP ya, kemudian ada apa lagi HTTP. Teman-teman bisa cari. Nah, kira-kira itu ya untuk connectivity IoT, untuk dapatin gambaran ya, namanya IoT masih berkembang dan jumlahnya bisa banyak, sehingga yang paling banyak teman-teman dengar ya pasti teknologi-teknologi yang terkait dengan connectivity dari IoT device-nya sendiri, baik langsung ke server maupun ke gateway dulu. Ini terus berkembang. Di seluler sendiri, baik yang LTE maupun 5G itu masih juga terus berkembang. Kalau teman-teman breakdown, itu bakal ditemuin banyak ini ya, apalagi di 5G. Nah, tapi at least teman-teman tugas ininya supaya nanti mungkin untuk kepentingan teman-teman bikin skripsi yang terkait IoT atau bikin tulisan terkait IoT. Nah, ini teman-teman di breakdown, bikin summary connectivity yang ada ini, at least ini ya. Jadi kalau mau ditambahkan silakan. Jadi bikin summary connectivity IoT device ke yang jaringan yang lain ya tentunya, either langsung ke server maupun ke gateway. Jadi silakan dideskripsikan, disampaikan tentang Bluetooth, LoRa, Sigfox, Zigbee, NB-IoT, 5G, UWB, kemudian Wi-Fi. Kalau teman-teman mendalami Wi-Fi-nya sendiri pasti banyak, masih banyak. Termasuk yang terakhir Wi-Fi 6 ya. Nah, kemudian yang kedua, nah untuk dapetin bayangan kenapa sih harus ini gitu. Kenapa pilihan-pilihan ini? Wi-Fi kadang-kadang jarang disebutkan. Biasanya kan yang rame LoRa, Sigfox, Zigbee, dan Bluetooth low energy. Bluetooth pun yang spesifik, yang Bluetooth low energy. Bluetooth ada banyak serinya.
Kenapa WiFi jarang? Meskipun yang nggak menutup kemungkinan WiFi juga digunakan, karena tidak semua case device itu memang perlu baterai yang digunakan untuk 1 bulan, 2 bulan. Ya cukup sehari gitu kan, atau bisa masuk di grid. Kalau device-nya itu adalah device yang kita pasang di pintu. Nah, pintunya kan masih memungkinkan untuk dipasang ke grid. Tapi bayangin kalau device itu dipasang di gunung gitu. Siapa yang mau ganti baterai tiap bulan? Nah, tentunya baterainya ya kalau bisa bisa setahun gitu kan, bisa 6 bulan. Kalaupun nggak bisa itu ya harus di backup sama solar panel, tapi yang kecil sehingga murah. Sehingga key point-nya udah hemat energi, harganya murah. Nah, itu untuk dapat bayangan itu teman-teman silakan dites handphonenya masing-masing. Ya mungkin serinya beda. Ini bukan untuk mendapatkan perbandingan yang detail ya spesifik untuk apa, tapi secara umum. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi apa, handphonenya apa, kalau di running dengan WiFi dan tanpa WiFi, perbandingannya seperti apa. Nah, tentunya tergantung dari kondisi WiFi-nya, ini teknologi WiFi-nya juga. Gitu ya. Ya kalau sudah yang WiFi 6, kemudian di akses point-nya WiFi 6 mungkin akan hemat. Tapi kalau yang di luar itu mungkin kurang hemat. Silakan dibandingin. Nah, bandinginnya, nah nanti ada teman-teman nyoba at least 3 kali dalam 3 kali 1 jam atau kali 30 menit ya. Tapi teman-teman dari data ini bisa memprediksi, nah kira-kira kalau kapasitas baterai teman-teman 100% menjadi habis itu berapa lama? Dengan dan tanpa baterai ya. Nah, dengan dan tanpa konektivitas WiFi. Nah, nanti tugasnya saya upload di kelas emas. Nah, 2 minggu lagi nanti yang ngajar dilanjutkan oleh Pak Ian.